Kalian siapa? Kalian siapa? Akang. Sudah. Sudah. Akang. Sudah. Kang. Sudah. Akang. Sudah. Kang. Sudah. Akang. Akang teh kenapa? Tuh. Akang tadi mimpi Mimpi apa? ketemu orang. Dia tidak punya muka, tangan, hidung, mulut, dan kaki. Yang aku tahu dia hitam saja, Cu. Tiba-tiba dia masukkan barang-barang ke dalam kepalaku. Yang dia masukkan cuma sampah-sampah. Sampah? Dia masukkan sampah-sampah ke dalam kepalaku. Aku sudah megap-megap. Aku sudah berontak supaya dia berhenti. Jangan begitu, Bung. Ampun. Kok bisa begitu, Kang? Semakin cepat, kepalaku sudah tidak muat lagi. Begitu tahu kepalaku penuh dengan sampah, dia gantikan kepalaku dengan kepala yang lain. Tahu dari mana dia ambil? Dia tempel kepalanya di sini, kepalaku menjadi 2. Penuh, ambil kepala lagi, ditempel jadi 3. Penuh, ambil kepala lagi, ditempel jadi 4. Penuh, ambil kepala lagi, ditempel jadi 5. Menempel banyak kepala lain, Cu. Jadi Akang teh punya berapa kepala? 10. 10, 11, barangkali lebih dari itu. Aduh. Cu, perutnya Cuci tangan dulu. agaknya. Bukan laganya, Kang. Akang kan tadi teh udah pegang sampah. Pasti tangannya kotor. Ingat, Kang. Mariam teh dulu pernah sekolah kebidanan. Dia diajari segala macam. Yang penting, jagalah kebersihan. Lebih-lebih, nanti kalau anaknya sudah lahir, setelah Akang pulang kerja, Akang tidak boleh pegang anaknya sebelum cuci tangan. Sebab tangan Akang pasti kotor. Sudah bergaul dengan sampah-sampah. Jangan biarkan anak Akang didekati sumber penyakit atau Kang. Kenapa ketawa? Orang sungguh-sungguh ditertawakan. Cu, lihat di mana kita tinggal. Lihat sekeliling kita. Apakah kita tinggal di gedongan? Lihat rumah kita. Lihat tai-tai kering yang mendubung sudut situ. Lihat sampah-sampah di tiang-tiang sini. Lihat gambaran muka kita di pinggiran kali situ, Ju. Aku, kamu, ibu, Uci, semuanya adalah sumber penyakit, Ju. Bagaimana cara kita menghindari sumber penyakit? Kalau kita setiap hari bergaul dengan sampah, kita ini sampah, Ju. Ada anak kita yang baru lahir. Bagaimana cara kita menghindarinya dari sumber penyakit? Dan Mariam mengajari kamu apa jadi itu bersih, apa jadi itu memilih langganan-langganannya. Dia itu mau laki-laki lantaran butuh duit, Ju. Kita cuma makan apa yang disodorkan di depan mulut. Ini semua bagian dari kita. Iya, Kang, iya. Sudah, jangan pidato terus. Bikin aku pusing saja.
baik. Mungkin jadi makanan ikan. Atau mungkin terkubur di dasar lautan. Nenek Puji sudah bangun? Sudah. Lagi ganti baju di dalam. Bukannya dari tadi siap-siap tuh. Sudah kesiangan ya ini. Ayah di baby sweetingku. Bangun deh. Dong kita bukan siang loh. Ya, tunggu. Apa udah bangun lucu? Belum Nek Puji. Aduh, Tarka.
Ada yang ketinggalan lagi. Ya, cepet ah. Oh, aduh, udah siang. Jian, cepetan Jian. Nanti kita kesiangan. Iya, Bang Sarba. Apa Jian? Iya, nanti aku nyusul. Ah, juga dia. Ah, pas deh. Imut, gemas, dan juga cantik. Seperti wanita biasanya. Ah. Bestiku, morning hey. Iya, Kentong. Perutnya sudah besar ya. Iya Ay, nih. gemas sekali. Aku bawakan apa ya? Kocok ya, yang dalam perut itu. Untung aku sedang tidak ngidam, Kentong. Iya iya, kamu tidak pernah minta apa-apa sama Kang Jian. Padahal ya, orang-orang bilang itu orang yang sedang hamil punya yang aneh-aneh loh. Terlebih lagi anak pertama. Mesti bilang dong sama Eke. Siapa tahu nanti bisa tersampaikan. Aku sih ngidamnya mah cuman pengen uang 7 karung. Gimana? Oh, duit 7 karung katamu, duit 7 karung. Aduh, di mana itu nyarinya, Bes? Tahu deh, Kentong. Hello. Iya, cari uang palsu saja. Itu sudah susah. Apalagi uang subuhan. Main saja ya. Mentong, mau pergi tidak? Nanti kertas-kertas di kantor agama tugas diambil ke larangan lain. Mentong, cepetan dong. Tuh, sudah dipanggil pacarnya. Iya, iya, baby. Tunggu sebentar, kenapa sih? Ah, cerot sekali ya ini. Sudah ya, kalau begitu. Kamu pergi kerja dulu ya. Ya, hati-hati Oke? ya. Bye-bye, bestiku. Cepet Mentong. Iya, iya. Ah. Kang, Ya, untuk lahiran nanti kita butuh banyak duit. Tidak bisa ya kita gaji akan dinaikkan. dinaikkan bagaimana, Ju? Iya, akang kan sudah mau punya anak. Itu kalau gajiku bulanan. Orang cuma kuliah harian, belum diangkat jadi pegawai negeri. Iya, lupa. Masuk dibayar. Tidak masuk kerja juga tidak dibayar, Ju. Sudah. Kamu tenang-tenang saja di rumah. Nanti kalau sudah terasa tinggal bilang, kita pergi ke Bidan di Gang Harapan situ. Dia orangnya baik. Tapi apa dia tahu kan rumah kita di sini di kolong jembatan? Itu tidak penting. Yang paling penting kita bayar duluan bidannya. Jian, ini truknya sudah datang, Jian. Ya. Cepat, Jian, Ya. cepat. Akan pergi dulu ya. Hati-hati kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, cepetan, Ya, Jian. Bang Prema.
Pak Jian bernama Jian. Dua laki bini ini betul-betul gelap latar belakangnya. Saat umurnya 13, kerja di pabrik rokok kretek. 2,5 tahun kemudian bangkrut dan Jura dipecat. Jadi babu mengurusi 40 orang. Karena Juro satu-satunya pembantu rumah tangga keluarga besar itu, Juro harus bekerja dari jam 4 pagi sampai jam 2 malam. Sampai jam 2 malam? 4, 2, brengsek. Satu hari 22 jam kerja tidak sesuai dengan UU perburuhan. Ini saat menyalahi aturan hukum. Umur 16 berpacaran, dirayu diperkosa pacarnya di sebuah kuburan Cina. Dia ditinggal begitu saja. Ditemukan 9 ekor biawak diperkosa lagi sampai semaput. Diperkosa lagi sampai semaput. Sekretaris, cari arsip Jian, suami perempuan ini. Sebentar, Bos. Ini dia, Jian. Bacakan. Jian lahir di Kelapa Kopior, merocot begitu saja. Umur 9, ia sudah mulai mencari uang. Menjadi petani, tapi tidak memiliki tanah. Hanya memiliki pacul dan tenaga. Suatu hari, ia memutuskan untuk pergi ke sebuah kota, menjadi kuli angkut sampah yang digaji harian. Tidak memiliki asuransi jiwa, tidak memiliki perlindungan terhadap hak-hak, tidak memiliki jaminan masa depan, tidak memiliki semuanya. Kang Jian selalu bilang, Bu, biar cuman jadi kuli dengan gaji yang hanya cukup untuk makan 1 kali sehari. Tapi kalau dilakukan dengan penuh rasa terima kasih, kita adalah orang yang paling beruntung di antara para raja yang nongkrong terus di tahtanya. Kenapa tidak protes? Tidak punya keinginan untuk mengubah nasib? Atau tidak berusaha naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi? Untuk apa? Yang kita butuhkan cuma hal-hal kecil. Misal makan seadanya, bisa tidur dengan tenang, bisa bergurau sekali-sekali, dan tidak sakit supaya bisa terus bekerja. Kalau itu semua sudah dipenuhi, apa lagi, Bu? Mengingat perubahan nasib yang hanya bikin pikiran kacau dan nantinya malah berubah jadi serakah. Jalan pikiran ini sangat berbahaya, membentuk mental mengalah. Berbahayakah orang yang mempunyai pikiran seperti itu, Bu? Jelas berbahaya. Kami bertujuh tinggal di kolong jembatan. Kami bertujuan dan memikirkan hidup sederhana hanya seperti itu. Berbahayakah kami, Bu? Nanti seluruh manusia juga akan berpikir seperti itu, Juro. Sudah, wawancara di stop sampai sini dulu. Dilanjut lagi nanti, lain hari. Untuk apa saya dipanggil, Bu? Begini, Juro. Tanya jawab ini hanya sekedar untuk kelengkapan data diri kalian antara kau dan Jian. Ya, keperluannya untuk semacam administrasi, seperti sensus. Sudahlah, Juro. Lebih baik kau pulang saja. Baik, Bu. Terima kasih. Saya pamit. Jian dan Juhro, keduanya akan menjadi contoh manusia yang kuat atau yang lemah.
lupakan cita-cita. Kami buang dengan ketidakpastian dan keserakahan. Oh ya, bongkar. Oh ya, bongkar. Permisi, Ada apa? saya datang kemari ingin melapor. Di lapangan ada seorang kuli yang sakit keras. Sepertinya dia membutuhkan tunjangan. Apa? Tunjangan? Memangnya mereka itu pekerja kantoran? Meminta tunjangan segala. Kalau begitu, berikan upahnya hari ini untuk biaya pengobatan. Jika tidak masuk bekerja, sama saja mereka tidak akan mendapatkan uang. Kalau tidak suka cara bekerja seperti itu, mereka bisa minggat dari sini. Banyak orang yang akan menggantikan. Mereka-mereka ini dididik untuk menjadi rajin, bukan dididik untuk menjadi sakit. Itu pemerasan. Kita semua manusia bukan binatang. Mereka para kuli angkut sampah dibiarkan kena penyakit. Dibiarkan mampu sedikit demi sedikit. Cukup, Bordes! Kau jangan menghasut. Bordes itu. Bordes memang bordes. Bagus juga. Ada yang ingin memprotes aturan kita. Bordes, tukang intrik, agen tunggal perusahaan teror. Kamu itu subversif, Bordes. Mereka tenang, kamu abrak-abrik supaya tidak tenang. Mereka tertidur, kamu berteriak-teriak supaya mereka semakin mengamuk. Pergi kau, Bordes, atau kau mau ditangkap. Silakan tangkap saya. Saya sudah siap. Ini perjuangan. Saya bergerak karena kuli-kuli itu kalian peras. Perbaiki hidup mereka, lalu saya akan diam. Kau menantangku, Bordes? Baiklah. Wahai kalian para kuli angkut sampah, jangan dengarkan omong kosong macam itu. Perlu kalian ketahui, kalian itu hebat. Tidak semua orang mau bekerja seperti kalian. Kalian adalah para pembersih di kota ini. Jadi ayo, kembali bekerja, bekerja, bekerja. Dengar, saudara-saudara. Dengar. Kalian semua memang pahlawan. Tapi selalu diakali. Selalu dihapusi.
coba busuk sampah sama seperti merahnya langit maghrib. Selama masih ada maghrib, Bordes akan selalu ada. Bordes, dialah pembangkit kemarahan. Intrik bagi politik brutal sembunyi di bangsa kini. Bordes akan selalu ada di mana-mana. Bordes, munafik nomor 1. Antara kita seharusnya diadakan seminar untuk mencari cara supaya menyumbat nafas hidup Bordes itu. Sialan kamu Bordes. Kita menghadap mandor kepala sekarang. Kami siap menanti perintah. Masa tidak sanggup mengurus para penghuni kolong jembatan itu. Mereka itu kelas masyarakat yang sangat tidak berharga. Kami sanggup, Bapak. Harus sanggup, sebab kita ini berkuasa. Mereka teri-teri masyarakat bawah jembatan anggap tidak lebih dari kutu kepala. Kecil tak berdaya tapi menjengkelkan. Kalau bertingkah dalam sekejap, lumatkan. Jangan biarkan mereka bilang tidak. Harus dibikin bilang ya juragan. Segalanya pasti akan beres. Kekuasaanmu stabil. Kita ini sandaran, tumpuan dan harapan makhluk bawah jembatan. Jadi jangan takut. Kalian sanggup membuat mereka menjadi apa saja. Keledai bisa, kadal juga bisa. Sudahlah, audiensi cukup sampai di sini. Saya mau istirahat. Baik, Bapak. Terima kasih. Kita harus membuat perhitungan kepada orang di kolong jembatan itu. Kita jebak mereka. Ini sekedar tes bahwa orang miskin hanya butuh kesejahteraan, tidak butuh apa-apa lagi kecuali makan sampai mati. Itu misi mandor kepala, semacam tes bagi mereka. Ini bos. Ya, ada banyak hal istimewa terdapat pada kuli bernama Jian. Jian tetap kuat meski ditimpa malang terus-menerus. Orang miskin hanya membutuhkan duit. Uang itu artinya kesejahteraan. Jian miskin, kita jatuhkan tas yang berisi banyak uang di dekatnya. Kalau tas itu tidak diambil, pasti diambil. Jian itu butuh uang. Pertimbangan itu cuma dimiliki oleh kita. Dan kalau Jian lakukan, hukumannya akan berat. Kalian sangat tidak adil. Kalian mengajukan 2 pilihan dan manapun yang akan dipilih akan mencelakakan si pemilih. Jian itu manusia. Dia berhak bahagia. Sudahlah, apapun yang sudah saya katakan, itulah hukuman bagi manusia. Izinin ya, mereka teman lama saya di kampung. Baik-baik kok. Bukan begitu, Juro. Masalahnya, kalau tempat pelacuran mereka itu sudah menjadi abu, lalu kemana mereka akan buka praktek? Di sini. Yo, kalau di sini, yo jangan. Tidak akan aku izinkan. Tidak akan aku kasih. Nanti kita semua akan dicap sebagai pelacur, kan berapa dong, Jo? Aduh, Mbak, nggak di sini, Mbak. Di mana saja, asal kita di sini kok, Mbak. Ih, Mbak, Jakarta mah luas, aduh. Ada apartemen, Mbak. Nggak di sini kok, Mbak. Ya, please, Mbak. Ya. Mbak.
Kebetulan aku dipercaya oleh keamanan untuk tinggal di sini. Ya tidak gratis, ada imbalannya. 1 bulan bayar upeti sekian. Itu sudah menjadi kewajiban. Kalau kalian mau selamat, ya jangan tentang aturan. Mbah, jadi boleh? Yo boleh. Makasih ya, Mbah. Yo sama-sama. Bebas kalian mau buat mana aja yang bebas. Mau di sana boleh. Yuk di sana yuk boleh. Terserah kalian. Di mana usah? Sana aja yuk. Oke, Mbah. Kami akan bikin dulu di sana ya, Mbah. Mau di sana. Iya. Ya wes yo. Terserah. Makasih, Mbah. Yo sama-sama. Maria nggak usah. Ya, Nurul masuk dulu. Ya, Joy. Makasih ya, Joy. Yuk, yuk, Mbah, sis. makasih, Mbah. Yo sama-sama. Yuk. Awas kalian. Kalau sampai buat tempat pelacuran di sini, tak pelakau jasmu, boy. Mbah, makasih ya, Mbah. Sama. Papa, kalau mau jangan lupa. Oh iya, Mbah. Mbah, yuk. Oke. Hei, kalian masih di sini? Aku tuh Tommy udah dulu. Udah sore juga. Sampai juga. Duluan ya, Mang. Wah, duluan ya. Mang, duluan. Mana? Depan. Hati-hati ya. Ya. Iya. Aduh, aku tiba-tiba pengen, Jian. Apa Mang Karba? Pengen buang hajat. Aduh, pengen buang hajat, Jian. Ini udah gak kuat banget. Tolong anterin, Jian. Tolong anterin ke belakang sana. Pergi aja sendiri, Mang. Atuh ah. Ini udah gak kuat. Pergi aja sendiri, Mang. Cepetan, Jian. Ini tanggung. Itu taruh dulu. Cepetan, ini udah gak kuat. Ya. Ya. Mang.
Bakul pria ini. Bakul, bakul. Bakul, lihat ini lihat. Lihat ya, lihat istri perempuan. Nah, itu bisa diganti. Itu pas sekali. Tidak mau jadi perempuan. Siapa tahu nanti aku bisa punya anak. Anak apa? Anak curut. Apa? Anak curut katamu? Anak curut? Ih, kamu ini ya, hina saja bisanya. Terus nih, aku pengen banget jadi perempuan, Bang. Nggak akan bisa ketong ah. Bakul, aku pengen jadi perempuan, Bakul. Apa kamu selalu begitu? Siapa tahu nanti aku bisa punya anak loh. Ih, ngaco kamu ini udah kita mau aja ke terminal ah. Masa pengen jadi perempuan? Elo. Mana obat tuh gebrak-gebrak pintu bu? Ini mah kentongnya. Masa mau operasi jadi perempuan? Wah, aku pengen jadi perempuan, Pak. Siapa tahu bisa punya anak. Loh, gak boleh kentong, gak boleh. Kamu berpakaian lo kayak gini aja udah gak boleh. Apalagi operasi jadi perempuan. Wih, hilang dong. Gak boleh kentong, dosa. Mulung aja ke terminal. Ayo, ngaco. Ah. Yan! Yan! Sudah lihat Yan tidak nih? Kalau Juno nih, Mario. Ayo kucing, jam berapa ini? Tanpa, kamu gak pergi toh? Oh, nanti tanpa nyusul, Bang. Yo wes, aku pergi saya yo. Yo, hati-hati, Bang. Yo. Yo, Nek, hati-hati. Mana uang itu dia? Kenapa uangnya tidak ada? Ah, kau sembunyikan di mana uangnya dia? Ah, uangnya tidak ada. Kenapa? Kenapa uangnya tidak ada? Ah, uang itu pasti sudah dia kembalikan. Dasar sia-sia. Apa ini? Wah, cantik sekali uang ini. Tidak ada yang lihat. Banyak sekali uangnya. Tapi kenapa uang ini kotor semua? Uang ini tidak seperti uang yang ada di dalam dompet. Tapi uangnya banyak. Aku ambil saja. Lumayan. Buat cepat.
Jian, saya mau melapor. Duduk dulu. Ada apa? Saya menemukan tas di tempat kerja. Ada kartu namanya, ada alamatnya juga. Isinya uang. Pokoknya saya cuma mau kembalikan. Oke, tenang dulu, tenang. Jadi, di dalam dompet ini berisikan uang dan ada kartu namanya. Betul. Apakah sudah tahu berapa jumlah uang yang ada di dompet ini? Untuk jumlah, saya kurang tahu. Ya, baiklah. Ku catat dulu ya. Baik. Namamu? Jian, Jian. Alamat? Jembatan Batu. Jembatan. Begini, maksud saya itu nama jalan, nomor rumah, RT berapa, RW berapa? Benar, Jembatan Batu. Dekat Pasar Blora. Pasar Blora. Di bawahnya. Bawah? Maksud saya, di kolongnya. Ngomong saja dari tadi, di kolong jembatan. Itu saja kok repot. Semuanya sudah saya catat sekarang. Dan untuk dompet ini, lebih baik dititipkan saja dulu di sini ya. Kau bisa pergi sekarang. Baik, terima kasih. Ya. Oh ya, satu lagi. Nanti jika pemiliknya datang, akan saya antar ke tempat Anda tinggal. Tidak usah. Saya malu. Malu? Rumah Maksudnya? saya gubuk. Zaman sekarang rumah masih gubuk? Kau ini ada-ada saja. Sudahlah, pergi saja. Akhirnya, dompet ini ada di tanganku juga. Lebih baik ku hitung dulu ada berapa jumlahnya. Uangnya begitu banyak. Lebih baik uang-uang ini masuk ke dalam kantongku. Jian kan tidak tahu ada berapa jumlahnya. Sekretaris, tadi aku bertemu dengan Jian. Mau apa dia datang kemari? Oh, si Jian itu. Dia datang untuk mengembalikan. Ini bos. Ya, tasnya dia kembalikan, tapi uangnya tidak ada. Brengsek. Memang betul itu kalangan kolong jembatan. Tidak bisa dipercaya. Itu sebabnya tadi kutanya di mana alamatnya, bos. Dia menjawab dengan ragu-ragu. Barangkali dia sudah mengetahui rencana kita. Panggil Jian sekarang juga. Tapi saya masih ragu-ragu. Ragu-ragu bagaimana? Ini sudah jelas. Bukti apa lagi yang harus ditutup-tutupi? Ya, Jian memang harus dipanggil. Dia akan menjelaskan semuanya. Ya, panggil Jian sekarang juga. Siap, bos. Masih sakit.
mencari uang itu? Saya sudah kumpulkan duit itu untuk lahiran Juhro. Siapa yang mencurinya? Bangsat. Sepertinya kita bertemu lagi. Mencuri mandor. Mandor. Sekarang, mandor pertama ingin bertemu dengan Saya tidak mau. tidak mau. Nanti sesudah istri saya melahirkan. Itu tidak penting, Jian. Urusan mandor jauh lebih penting dari itu. Saya bilang saya tidak mau. Kami bisa paksa. Why? Aduh, ada apa sih ini? Berani-beraninya kalian keroyokan sama Om Jian. Kalau berani, satu lawan satu sama aku. Apa? Berani? Berani? Pegang ya, pegang. Meh, meh, meh. Jadi bagaimana? Masih mau mengelak, Jian? Saya tidak mau. Ya, ya baik. Saya mau ikut. Seret ya? Istri saya mau melahirkan. Ya, saya lihat dia dipukuli. Kita harus menuntut. Ini sudah salah kaprah. Dia dituduh mencuri uang. Dan kau percaya pada tuduhan itu? Tentu saja tidak, Om. Dia itu teman dekat saya. Dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus segera pergi ke kantor para mandor. Kita serbu, serang, terjang, tajam. Oh, kenapa pada diam saja? Aduh, Om Bordes, bagaimana ini, Om? Kita harus bisa menahan diri. Hati boleh panas, tetapi kepala harus tetap dingin. Guru kita adalah pengalaman dalam perkara ini khususnya. Kita harus menggunakan ilmu perang. Perang. Om Bordes. Jangan khawatir. Akan saya ajarkan. Ayo ikut. Ayo ikut. Ayo. Bagaimana itu, Om? Ayo. Ilmu perang itu, Pak. Ayo. Bagaimana itu, Om? Saya akan ajarkan.
harian itu belum kubayar, Maria. Tunggu sebentar, Ju. Tunggu. Ju, terima ini ya. Ini sumbangan dari kawan-kawan. Om Bordes menyumbang paling banyak. Terima ya, Ju. Tidak usah, Maria. Ini terlalu banyak, aku tidak ingin merepotkan. Tidak merepotkan, Ju. Pakai saja. Tidak usah, Maria. Tidak, Ju. Pakai saja. Tidak usah, Maria. Pakai saja, Ju. Tidak usah. Biar aku saja nanti. Mungkin aku harus jadi pelacur lagi. Lihat, Maria. Dia tersenyum. Tertanda mengerti apa yang kukatakan. Masih bersih. Harus dijauhkan dari yang kotor-kotor. Kini surya itu ada dalam pangkuanku, tapi kamu lebih penting. Belahan hati. Lihatlah. Cincin yang kukenakan. Bagus bukan? Bagus juga. Wow, sangat cantik. Mahal loh ini. Belinya juga jauh. Biasalah. Orang luar negeri mah. Ya, Permisi, bisa-bisa Bu. aja. Silakan masuk. Saya datang lagi, Bu. Ya, ada apa? Saya mau bertanya. Tidak usah ada pertanyaan. Saya akan jawab saja langsung. Jian kami tahan. Dia pencuri. Segalanya sudah jelas. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengubah keputusan saya. Jian akan kami hukum. Ya, meski hukumannya belum kami tetapkan, pasti berat. Tapi Jian harus diberi kesempatan untuk membela diri di depan pengadilan. Pengadilan? Apa Jian sanggup membayar biaya pengadilan? Ini persoalan istimewa. Apa tidak ada keringanan? Tidak ada persoalan istimewa.
istimewa di depan pengadilan. Di depan pengadilan, persoalan sama tinggi dan sama rendah. Jian harus bertanggung jawab. Dia bersalah. Jadi saya harus bayar, Bu? Apa ada pilihan lain? Hakim-hakim bukan nenek moyangmu. Berapa harga seorang hakim, Bu? Penghinaan. Pertanyaan bodoh. Bukan hakimnya, tolong. Tapi sidangnya, upacaranya. Apa kamu sanggup membayar? Berapa? Berapa? Berapa katanya sekretaris? Nih, semuanya sudah tercantum di sini. Kau bisa lihat? Angka nolnya begitu banyak, bukan? Ya Tuhanku, begitu banyak. Jadi pengadilan ini milik siapa, Bu? Pengadilan ini hanya milik orang-orang kaya. Jika kau tidak sanggup, tidak apa-apa juga. Mungkin tidak ada pengadilan dan suamimu akan terus dipenjara. Tidak, Bu. Saya sanggup. Saya akan berusaha, Bu. Saya harus berusaha. Hari Anak hebat. Ditinggal ibu kerja ya, Nak. Tenang aja, Nak. Kamu gak akan kesepian, Pak. Nenek bakal nemenin kamu terus. Tapi kamu harus ingat, kalau kamu udah gede nanti, kamu jangan lupain nenek ya, Nak. Ibunya lucu mirip ibunya. Pipinya juga tembem. Ibu kok belum pulang juga ya, Nak? Mau kemana dulu? Puci, Ibunya udah pulang tuh, Nak. hari ini dia rewel tidak, Nek? Ya udah. Dia anteng sama nenek gak rewel, ditinggal ibu kerja juga. Dapat berapa lelaki malam ini kamu, Ju? 8, Nek. Astaga. Sanggup melayani 8 lelaki sekaligus? Tidak sekaligus, Nek. Antri. Apa mereka tidak tahu? Kamu baru saja melahirkan. Belum 40 hari, Juhro. Mereka bilang begitu, Nek. Nikmat. Katanya. Dan membayarku lebih mahal. Aku harus mengumpulkan duit untuk Kang Jian, Nek.
bisa memberimu najis. Selalu cantik. Apa sih? Isi, Bu. Ya, silakan masuk. Saya datang lagi, Bu. Duduk dulu. Ada apa, Juhro? Ini, Bu. Saya sudah kumpulkan uang. Silahkan dihitung. Mudah-mudahan cukup. Aku hitung dulu ya. Sebentar. Kau dapat uang-uang ini dari mana? Uang ini begitu banyak. Itu hasil dari dagang, Bu. Dagang? Memangnya kau berdagang apa, Juhro? Ya, yang penting tidak mencuri, Bu. Ya, terserahlah. Bukan urusanku juga. Oh, begini. Para mandor itu sekarang sedang sibuk. Dan untuk uang ini, nanti akan kulaporkan. Kau bisa pulang sekarang? Tapi saya ingin bertemu suami saya, Bu. Tidak bisa sekarang, Juhro. Suamimu itu sedang diperiksa. Ada pemeriksaan dari pusat. Apa Jian sehat, Bu? Ya, tentu saja. Jian sehat. Berat badannya hampir naik 4 kilo. Makannya cukup. Kamu kira kami ini orang macam apa? Tidak memberi makanan terhadap para tahanan-tahanan itu. Kami juga memiliki rasa perih kemanusiaan, Juhro. Sudahlah. Jangan berpikir yang bukan-bukan. Lebih baik kau pulang saja. Dan kumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Karena itu pasti akan diperlukan. Baik, Bu. Terima kasih. Kemanusiaan, pengadilan, bengek omong kosong. Buang-buang waktuku saja. Tapi untuk uang-uang ini lumayan juga. Ayo kita pergi ke tempat para mandor. Kita tanyakan apa sebabnya dia ditahan. Sekretaris, mengapa para kuli itu datang kemari dan membuat kericuhan? Para kuli, kericuhan. Ada apa ini sebenarnya? Tukang-tukang sampah itu berbaris secara teratur. Mereka membawa kotak Jian. Mereka mengarak kotak besar Jian. Ini pemberontakan. Bagaimana kondisi Jian? Jian sekarang mogok makan, mogok minum, mogok diperiksa, Bos. Bangsat! Ini betul-betul tidak
Bagaimana kalau kita bunuh saja si Jian itu? Jian itu cuma soal kecil, bos. Soal kecil katamu? Soal kecil? Ini soal besar! Memang betul Jian bukan dari kalangan mereka. Jian bukan orang sembarangan. Kita menghadap mandor kepala, sekarang. Watakku di kolong jembatan itu memang seperti apa yang Bapak bilang. Jian, si pencuri itu sudah kami tangkap. Tapi Jian bukan dari kalangan mereka. Dia maju, cerdas, licik, tahu hak-haknya. Sekarang ini dia membangkang untuk diperiksa. Dia hanya diam saja. Sebagai mandor, kalian berhak berbuat apa saja. Bikinlah Jian itu. Mati. Tapi lakukan itu dengan kesopanan kita sebagai orang timur. Sejak zaman dahulu, kita ini selalu sopan. Mati. Itu tindakan sopan. Apa kata saya? Jian itu harus mati. Ya, mati. Sudah tidak ada gunanya lagi, Jian. Sekarang Bordes dan para kru sedang mengarak-arak potret yang sangat besar. Kau bangga? Mereka berteriak-teriak supaya kami membebaskan kau. Enak saja. Di sini kami yang paling berkuasa. Kau tahu itu kan? Jadi tetap tidak mau berbicara, Jian. Terserah. Aku kemari ditugaskan untuk memberimu dua pilihan. Kau kami bunuh, atau kau bunuh. Aku memiliki pisau yang lumayan tajam untuk membuatmu langsung mati. Jadi ingat, besok kami bunuh atau kau bunuh dia. Terserah. Pilihlah apa saja raja yang akan lebih enak. Barangnya, gunakan barang apa saja yang menurutmu paling enak. Jadi tetap tidak mau berbicara. Terserahlah. Oh, ada satu hal lagi tentang istrimu. Mau tahu sekarang dia jadi apa? Istrimu sekarang sudah menjadi wanita malam lagi, Jian. Curah!
kutuk kamu. Tapi aku mohon, buka pintu gerbangmu. Tolong terima aku. Tolong terima aku. Ini aku, Jian. Datang. Gitu. Jadi harapan ukur harapan Nanggi jengka baca Jangan tinggalkan aku sendirian, Kak. Gitu. Anak kita butuh bapak. Tapi sementara itu, aku tidak punya air susu lagi. Apakah dia harus kuberi darahku sendiri, Kak? Silih asa Kasihan. silih aja Ah, keadilan kebijakan kasihan. kabeh manusia
Demikianlah pertunjukan teater berjudul Janjuro karya Nano Riantiarno. Berikut adalah para pemeran dalam pertunjukan ini. Para kuli, Cynthia Novita Bella, Firza Kirana Maharani, Nevi Meriana Trianita, Padisa Atalani, Tania Sari Aulia, Sinsin Melani, Reisha Putri Ramadhani, Asyara Divya Anwar, Jabara Aura Jannah, Olivia adalah Putri Permana, Sanggita Putri Dania, Vanessa Karina, Maulana Hasbi Awadani sebagai Jia, Tina Arianti Hidayah sebagai Juhro, Bima Rafiansa Prasetyo sebagai Mbahku, Deila Anggara sebagai Puci, Irma Rahmalianti sebagai Hapsah, Ananda Pati Kalimasada sebagai Tarba, Dimas Adinugraha sebagai Kentong, Muhammad Ratya Sabihendari sebagai Bakul, Irfan Noval Irawan sebagai Bordes, Marsha Aprilia Putriyodi sebagai Mario, Irma Rahmalianti sebagai Hapsah, Silvina Dadelvi Jainal sebagai para pemutus PM1, Luna Alika Rahmania sebagai para pemutus PM2, Apaila Raisa Ramadhani sebagai sekretaris, penata musik Maulana Taufik Hidayat, Eja, Muhammad Raihan, Muhammad Badlansyah, Raden Violin, Ajira Gayata, Manuel Gavin, Raditya Rizky, Adinti Anaya Herawan, Sarah Nurul Rabani, Julia Marwa Ardianti, penata lampu Rana Beben dan Mang Mamai. Video mapping Muhammad Paujan Saiful Ihsan, Hikari Rafif Maulana. Kami ucapkan terima kasih kepada para pendukung dari siswa-siswi kelas 11 teater Angkatan Atmatya, juga konsentrasi keahlian seni musik dan Bapak Bumi. Terima kasih kepada hadirin yang telah mengapresiasi pertunjukan pada hari ini. Sampai jumpa di esok hari dengan pertunjukan yang berjudul Sumur Tanpa Dasar pada pukul 9 WIB di Gedung Hariring SMK Negeri 10 Bandung. Semoga pertunjukan ini bukan hanya memberikan tontonan, tapi juga tuntunan. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.